Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Listrik. Berhubung banyak teman-teman yang request, Bang tolong dipisah aja katanya untuk menentukan ukuran kabelnya. Kalau di video sebelumnya kan saya membahasnya keseluruhan ya untuk cara menentukan kabelnya. Kalau sekarang saya dipisah aja dari mulai 900 volt ampere. Jadi seperti biasa teman-teman, untuk yang pertama itu, untuk cara menentukan kabel itu, kita harus pastikan dulu mau pakai apa kabelnya. Mau pakai NYM atau NYA atau kabel-kabel yang lain. Kalau yang paling umum hanya NYM dan NYA untuk isolasi rumah. Di sini saya contohkan pakai yang NYM saja. Nah, untuk perhitungannya kayak gimana? Sebelum ke perhitungan, saya akan kasih tahu dulu bahwa untuk yang daya 900 volt ampere itu memakai MCB yang 4 ampere. Istilahnya mah untuk batas ampernya itu sekitar 4 ampere. Untuk perhitungannya sudah saya share juga di video sebelumnya, silahkan disimak aja, oke? Nah, karena saya akan menggunakan kabel NYM, maka dari itu kita harus mengecek dulu di puilnya tabel mana yang akan dipakai. Nah, di sini di puil 2011 ya, yang halaman 523, silahkan dicek aja sendiri. Ada untuk khusus kabel yang NYM. Ini adalah kabel KHA atau kemampuan hantar arus, khusus untuk kabel NYM. Sebenarnya ada kabel NYA juga, ada NYY juga, dan ada kabel-kabel yang lain. Silahkan teman-teman cek aja berurutan kok untuk halamannya. Karena di sini saya akan memakai kabel NYM, maka dari itu saya menggunakan tabel yang NYM saja. Di sini sudah tertera ya, ada kabel NYM dan luas penampangnya dan KHA terus-menerusnya. Selanjutnya kita tinggal mengetahui untuk rumusnya. Rumus KHA itu KHA sama dengan 125% kali arus. Berarti 900 PA adalah MCB-nya 4A. Nah, yang dikali arus ini adalah yang 4 ampere ini. Nah, pasti teman-teman pada bertanya-tanya, 125% ini dari mana? Dan 125% apa sih maksudnya? Nah, 125% ini sudah tertera di puil teman-teman. Jadi KHA kabel sesuai nomor sekian adalah 125% arus pengenal beban penuh motor. Sebenarnya yang dijelaskan di puil adalah kabel untuk motor. Untuk isolasi rumah tidak ada, tetapi karena 125% ini untuk faktor safety-nya kabel menuju motor, ya kita bisa ada referensinya juga. Kita samakan juga 125% ini untuk ke instalasi rumah. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk selanjutnya kita tinggal hitung aja. Berarti KHA sama dengan 125%, ini adalah faktor safety-nya ya, dikali 4A, yang 4A MCB tadi atau batas maksimum ampere yang 900 volt ampere. Berarti KHA 1,25 dikali 4 ampere, hasilnya 5 ampere. Nah, jadi kemampuan hantar arusnya 5 ampere. Nah, ketika sudah kita ketahui KHA-nya 5 ampere, maka kita tinggal cari di tabel KHA mendekati 5 ampere. Berarti yang mana? Nah, yang ini teman-teman lihat. Ini adalah tabel khusus KHA yang kabel NYM. Tadi diketahui bahwa KHA-nya adalah 5 ampere. Kita cari di sini untuk KHA terus-menerusnya yang mendekati 5 ampere, harus di atasnya, tidak boleh di bawahnya. Di sini untuk KHA terus-menerus yang NYM hanya dimulai dari 18, berarti ini lebih tinggi dari 5 ampere. Berarti kita sudah pasti disimpulkan untuk KHA terus-menerusnya adalah 18 ampere. Dan untuk 18 ampere ini untuk luas penampangnya yaitu 1,5 mm persegi. Nah, untuk khusus kabel yang NYM dengan luas penampang 1,5 sudah cukup untuk menghantarkan arus 18 ampere secara terus-menerus. Berarti kesimpulannya ya dengan daya rumah 900 volt ampere untuk ukuran kabel NYM 1,5 mm ya sudah cukup teman-teman. Kita bisa memastikannya di tabel KHA ini. Sudah jelas ya. Di sini sudah ada di puilnya. Berarti 1,5 mm itu untuk kemampuan hantar arusnya secara terus-menerus sampai 18 ampere. Sedangkan untuk daya rumah 900 volt ampere ini untuk KH-nya hanya 5 ampere. Berarti sangat besar sekali ya perbedaannya. Maka dari itu dengan kabel 1,5 mm aja sudah cukup untuk dipasang di instalasi rumah 900 volt ampere. Tetapi jika teman-teman punya budget lebih dengan daya 900 PA, ya gak apa-apa, silahkan bisa ditambahkan dengan memakai kabel yang ukuran 2,5 mm persegi. Karena dengan luas penampangnya 2,5 mm persegi, untuk KHA terus-menerusnya sampai 26 ampere. Untuk khusus kabel yang NYM ya. Maka dari itu, jika punya budget,
teman-teman bisa pakai kabel NYM yang ukuran 2,5 mm karena semakin besar penampang maka semakin bagus daya hantar arusnya teman-teman. Ini khusus yang punya budget saja. Tapi biasanya yang 900 volt ampere itu dipisah-pisah gitu. Jadi jalur untuk stop kontak yang 2,5 mm dan jalur yang untuk instalasi lampu yang 1,5 mm. Biasanya kayak gitu sih. Terserah teman-teman saja. Kalau di Puil sudah jelas minimal 1,5 mm sudah bagus untuk mengantarkan arus secara terus-menerus sampai 18 ampere. Nah, teman-teman, untuk penjelasan ini atau perhitungan ini adalah dalam kondisi suhu yang ideal, teman-teman. Contohnya kayak gini. Pada kondisi suhu ideal itu maksudnya apa sih? Suhu ambien sekitar pengantar tersebut, teman-teman. Jadi, di rumah teman-teman yang di atapnya itu sekitar 30 derajat, teman-teman bisa melakukan perhitungan kayak tadi. Tetapi jika di atas 55 derajat kondisi lingkungannya atau sekitar penghantarnya, ada yang namanya tabel koreksi KHA. Di sini ada perhitungannya juga, tetapi bahasnya saya nanti aja karena ada perhitungan tertentu. Nah, di sini sudah dijelaskan di tabelnya ada beberapa perhitungan untuk panas pada suhu ambien di atas 55 derajat. Ada yang ditambahkan lagi ke perhitungan tabel koreksi ini. Oke, mungkin segitu untuk penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.